warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Pina Aini. Saya dari kelas TU2E. Di sini saya akan menjelaskan gabungan dari 5 materi, yaitu dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama yaitu ada perkembangan dan evolusi komputer. Yang kedua ada CPU dan sistem interkoneksi komputer. Yang ketiga ada memori komputer. Yang keempat ada aritmatika komputer. Dan yang kelima ada set instruksi. Stay tune teman-teman. Yang pertama yaitu perkembangan evolusi komputer. Apa sih komputer itu? Nah, komputer merupakan suatu peralatan pemrosesan data yang cukup kompleks. Bukan saja sekedar peralatan yang terdiri dari hardware dan software saja, tetapi merupakan suatu bagian yang terintegrasi yang melibatkan segi arsitektural maupun organisasinya. Awal komputer diciptakan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika, Charles Babbage. Dia menciptakan untuk alat menghitung suatu tabel matematika pada tahun 1833. Nama mesinnya itu Analytical Machine. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 1956, yang dimana pada generasi ini pita magnetik dan pita kertas digunakan sebagai perangkat keluaran dan masukan. Nah, komputer yang terkenalnya itu ada ENIAC, Advanced, University, IBM 701 sama IBM 650. Pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965, adalah era komputer transistor, di mana komputer-komputer ini menggunakan transistor yang murah, ringkas, dan mengonsumsi lebih sedikit daya. Pada generasi ini, inti magnetik digunakan sebagai memori utama dan cakram magnetik dan kaset digunakan sebagai penyimpanan sekunder. Nah, komputer yang terkenalnya yaitu sebagai berikut. Pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 hingga 1971, itu menggunakan sirkuit terpadu yang dapat mengemas sejumlah besar transistor yang meningkatkan kekuatan komputer, mengurangi biaya, lebih handal, efisiensi, dan ukurannya lebih kecil. Komputer generasi ini menggunakan pemrosesan jarak jauh, pembagian waktu, multi pemrograman sebagai sistem operasi, dan komputer yang terkenalnya yaitu sebagai berikut. Pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 hingga 1980, itu menggunakan FLSI, sebuah chip yang berisi jutaan transistor dan elemen rangkaian lainnya yang lebih ringkas, bertenaga, cepat, dan terjangkau. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi real-time, time sharing, dan terdistribusi. Bahasa pemrogramannya seperti C, C++, dan DBS. Nah, untuk komputer yang terkenalnya yaitu sebagai berikut. Pada generasi kelima, yaitu pada tahun 1980 hingga sekarang, teknologi FLSI diganti dengan ULSI, yaitu Ultra Large Scale Integration. Teknologi tersebut memungkinkan produk chip mikroprosesor dengan 10 juta komponen elektronik. Komputer generasi ini menggunakan perangkat keras, pemrosesan paralel, dan perangkat lunak AI. Kecerdasan buatan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ini adalah C, C++, Java, dan lain. Dan komputer yang terkenalnya itu ada desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan chromebook. Untuk studi kasusnya bisa dipelajari oleh teman-teman sekalian. Untuk materi yang kedua yaitu CPU dan sistem interkoneksi bus. CPU atau Central Processing Unit atau istilah lainnya sebagai prosesor adalah perangkat keras yang dapat bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi pada perangkat komputasi. Komponen penting pada CPU yaitu ada unit control, register, dan ALU atau Arithmetic Logic Unit. Untuk fungsi CPU yaitu yang pertama ada menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer, yang kedua mengontrol akses ke memori dan perangkat lain, yang ketiga mengontrol aliran data yang masuk dan keluar, yang keempat itu menjalankan perhitungan matematika yang rumit. Jenis-jenis CPU yaitu ada CPU single core, dual core CPU, quad core CPU, octa core CPU, hexa core CPU, dexa core CPU, dan CPU 12 inti. Untuk struktur interkoneksi proses input dan output pada CPU, memori, dan I/O yaitu ada sebagai berikut. Bus adalah sarana perangkat atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor yang menghubungkan antara mikroprosesor dengan dunia luar. Pada setiap mikroprosesor selalu terdapat 3 sistem bus dasar yaitu data bus, address bus, dan control bus.
untuk mengatur bagaimana konektivitas data antara peralatan I/O dengan sistem prosesor dan memori agar dapat didapat koordinasi kerja dan kecepatan kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan efisiensi sistem, yaitu sebagai berikut. Untuk studi kasusnya bisa kalian pelajari sebagai berikut. Materi yang ketiga yaitu memori komputer, di mana terbagi dua yaitu internal dan eksternal. Untuk pengertian memori tersendiri digunakan untuk menyimpan data atau program yang akan diproses oleh prosesor. Untuk memori internal adalah memori utama pada sistem komputer yang dapat secara langsung diakses oleh prosesor. Lalu, untuk memori eksternal adalah memori tambahan pada sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau program yang bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Untuk jenis memori internal yang pertama yaitu ada ROM atau Random Only Memory, yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Di antaranya itu ada PROM, EPROM, dan EEPROM. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory, jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan, dan suatu penyimpanan yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Di antaranya ada DRAM, SRAM, EDORAM, VPM, DRAM, dan juga SDRAM. Untuk jenis memori eksternal, yang pertama itu ada magnetic disk atau piringan bundar yang terbuat dari logam atau sejenisnya, yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi seperti magnetic oxide. Jenis kemasan yang digunakan yaitu ada floppy, wedge disk, dan removable disk. Magnetic disk diantaranya itu ada RAID atau Redundancy Array of Independent Disk, merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai sebuah drive logic tunggal. RAID menjembatani antara kecepatan disk yang lambat dengan kecepatan sistem komputer yang cepat. Lalu ada removable, yaitu sifat disknya dapat digantikan dalam casing cangkangnya. Sekarang ini teknologi removable disk hanya digunakan pada compact disk saja. Untuk jenis memori eksternal yang kedua yaitu ada optika, yaitu salah satu bentuk media penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik, dari resin atau polikarbonat, yang permukaannya dilapisi bahan reflektif. Di antaranya ada CD-ROM, WORM, CD-RW, dan DVD. Dan ketiga ada magnetic tape, atau media untuk penyimpanan magnetik tipe lama yang cara kerjanya seperti media kaset, tape recorder. Untuk studi kasusnya bisa kalian pelajari sebagai berikut. Materi keempat ada aritmatika komputer. Aritmatika komputer adalah bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer dan dasar dari pembuatan sebuah komputer. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, maka bilangan itu positif, sedangkan apabila bit paling kiri sama dengan 1, maka bilangan itu negatif. Contoh, positif 18, maka 000 100 10, sedangkan negatif 18 sama dengan 100 1010. Konversi bilangan. Yang pertama ada biner, sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol yaitu 0 dan 1. Lalu kedua ada oktal, sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada ketiga yaitu desimal, sistem bilangan yang menggunakan 10 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu yang terakhir ada heksadesimal, sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Aritmatika integer, yang pertama ada negasi, yaitu prosesnya hampir sama dengan pengurangan. Lalu penjumlahan, dan pengurangan, perkalian, dan pembagian sebagai berikut contohnya. Untuk di bagian pembagian, bila tersisa, itu didiamkan saja dan tidak usah menambahkan angka lagi. Berikut ini studi kasusnya itu mengoperasikan bilangan. Yang A yaitu bilangan biner ke bilangan desimal, yang B dari bilangan desimal ke bilangan oktal, yang C bilangan heksadesimal ke biner, dan yang
D yaitu bilangan biner ke oktal. Materi yang kelima yaitu ada set instruksi. Set instruksi yaitu kumpulan instruksi lengkap yang dipahami oleh CPU berupa kode mesin, biner, dan biasanya diwakili oleh kode rakitan. Untuk komponen instruksi yaitu ada operation code atau opcode, set operand reference, reset operand reference, next instruction reference. Lalu operand gone to main of virtual memory, CPU register, I/O device. Untuk tipe-tipe instruksi yaitu ada data processing, data storage atau main memory, data movement I/O, program flow control. Format instruksi dalam kode mesin setiap instruksi memiliki pola yang unik dan untuk programmer digunakan representasi simbol. Beberapa simbolnya itu ada add yaitu menjumlahkan, sub yaitu mengurangkan, MPY atau mul yaitu mengalihkan, div itu membagikan, load itu load data dari register atau memori, store itu simpan data ke register atau memori, move itu memindahkan data, SHL itu shift kanan kiri dan SHL itu shift kiri data. Pada gambar di bawah ini, opcode yaitu merupakan 4 bits, operand reference yaitu 6 bit, operand reference yaitu 6 bit, ya totalnya ada 16 bit. Number of address. Zero address, semua alamat tersirat menggunakan tumpukan, misal push A, push B, add, pop C. C sama dengan A tambah B. One address, alamat kedua tersirat, biasanya register atau akumulatif, umum pada mesin awal. Two address, satu alamat berfungsi ganda sebagai operand dan result. A sama dengan A tambah B, mengurangi panjang instruksi, memerlukan kerja ekstra, penyimpanan sementara untuk menyimpan beberapa result. Three address, operand 1, operand 2, dan result. A sama dengan B tambah C, mungkin merupakan instruksi selanjutnya atau biasanya implisit. Tidak umum, membutuhkan kata-kata sangat panjang untuk menampung semuanya. Nah, ini studi kasus dengan 3 alamat. Bisa kalian pelajari. Lalu berikut ini studi kasus dengan 2 alamat, bisa kalian pelajari juga. Dan yang terakhir ini studi kasus dengan 1 alamat, bisa kalian pelajari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.